Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini Ibu akan membahas kelanjutan dari video yang pertama ya. Jadi ini adalah video kedua. Kita akan membahas mulai dari neraca saldo yang akan kita masukkan. Kita mulai ya. Kita mulai dengan neraca saldo yang mau dimasukkan. Kita set up, kemudian balance, account, opening balance. Kita masukkan semua saldo yang ada di dalam soal ke dalam opening balance tanpa titik dan tanpa koma ya. Tanpa titik dan tanpa koma. Misalnya seperti ini, di dalam cash in bank di sini 1.242.750.000, berarti kita masukkannya 1242750. Nah, seperti ini. Nah, angka ini akan semua kita masukkan ke dalam opening balance sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Nah, setelah kita masukkan semua, pastikan yang ada di bawah amount left to be allocated-nya nanti akan nilainya 0. Kalau nilainya 0, nih yang ini, berarti neraca saldo kita sudah balance ya. Kita masukkan. Ini saldonya sudah Ibu masukkan seluruhnya. Kita lihat amount to be allocated-nya sudah 0 ya. Yang perlu kita ingat adalah kalian kalau melihat neraca saldo seperti ini, tidak semua yang dikredit itu di min ya. Misalnya seperti ini, allowance for doubtful debt. Ini Ibu kasih tanda min atau bisa dalam kurung ya. Tapi tidak semua yang dikredit itu harus diminkan. Yang harus kita minkan, yang harus diberi tanda min adalah akun-akun yang memiliki kontra account ya, atau bertolak belakang. Misalnya gini, account receivable itu kan pengurangnya adalah allowance for doubtful debt. Jadi harus dikasih tanda negatif atau min. Kemudian kalau saldo normalnya PPN outcome dengan PPN income misalnya. Nah, kalau PPN outcome-nya sudah ada di kredit, maka PPN income-nya ada di debit. Maka yang harus kita min adalah PPN income-nya ya. Ini PPN income. Kemudian ini pula equipment at cost, itu kalau account DIP-nya itu harus kita beri tanda negatif karena ini kontra account ya. Jadi kalau kita melihat dari trial balance yang ada di UD mudah hasil, maka yang harus dikasih tanda negatif atau min itu adalah allowance for doubtful debt ya, kemudian equipment account debt, berikutnya ada PPN income, kemudian ada ready drawing ya, ada ready drawing. Yang lainnya berarti tidak ada ya, tidak ada yang kita kasih tanda negatif lagi ya. Nanti kalau misalnya ada sales return, berarti ini kita kasih tanda negatif, atau kalau misalnya sales diskonnya di sini ada, berarti ini pun kita kasih tanda negatif ya. Berikut untuk pengisian neraca saldo. Ini kalau sudah 0, ini bisa kita oke ya, artinya ini sudah balance ya. Berikutnya, langkah berikutnya, kita akan membuat daftar customer dan supplier. Nah, ini daftar customernya ada 4, kemudian daftar suppliernya ada 3. Kita masuk dengan cut file ya. Menunya adalah menu cut file. Kita masuk ke cut list. Nah, sekarang karena customer, kita klik dulu di customer, kemudian di new ya. Name-nya yang pertama adalah Toko Karisma. Toko Karisma. Oke, kita enter atau di tab, maka akan masuk seperti ini. Card ID-nya berarti C001 yang ini ya. C001, kemudian address-nya Jalan Gunung Sari,
Jakarta. Ya. Kemudian ini phone numbernya boleh kita isikan 021 777 666 777 6663. Oke, kita masuk ke selling detail. Selling detail ya. Jadi langsung ke selling detail. Kita masukkan tax code-nya PPN. Kalau freight tax code berarti ini beban angkut, maka tandanya adalah NT. Kodenya NT ya. Kemudian payment is due-nya, nih, payment is due itu syarat pembayarannya. Kita lihat syarat pembayarannya di atas ya, di tentang, nah ini termin pembayarannya. Termin pembayarannya di sini N/30. Ini di penjualan ya. Mana penjualannya? Nih. Ini penjualannya. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30. Berarti payment is due-nya kita ganti dengan in a given of days. Kemudian discount day-nya nggak ada. Nah, balance due-nya ini 30. Karena tadi N/30. Yang lainnya nggak usah diisi. Ya. Ini kalau sudah selesai, maka kita klik tombol new kembali. Ya, tidak usah mengisi tombol OK, tapi kita langsung ke new kembali. Berarti kita akan membuat yang baru, customer yang kedua. Silahkan kalian teruskan dengan C002 untuk toko Barokah. Ini daftar customer yang sudah Ibu buat seluruhnya ya. Mulai dari C001 sampai dengan C004 ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke daftar supplier. Berarti kita klik di supplier. Sama seperti tadi, kita klik new ya. New. Kita masukkan yang pertama PT Mandiri. Kita enter berarti S001. Ini adanya di sini S001. Kemudian Jalan Musi address-nya. Buying detail. Buying detailnya sama seperti tadi. Free tax code-nya NT, kemudian payment is due-nya karena di sini di dalam keterangan yang pertama ya, pembelian nih. Termin pembayarannya adalah N/30, maka sama seperti untuk penjualannya ya. Berarti ini sama. Ini in a given of day, balance due, hanya balance due aja yang diisi ya. Discount day nggak usah diisi, yang lainnya juga tidak usah diisi. Ini kalau sudah kita klik new, silahkan dilanjutkan sampai dengan supplier yang ketiga ya. Ini daftar suppliernya sudah Ibu buat seluruhnya. Ada 3 ya, PT Mandiri, PT Jaya, dan PT Putra. Kalau misalnya posisi nama PT-nya itu tidak sama juga nggak apa-apa. Yang penting ada terdiri atas PT Mandiri, PT Jaya, dan PT Putra ya. Ini sudah selesai, maka kita close. Langkah berikutnya adalah mengisikan daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang. Kita mulai dengan daftar saldo piutang dagang. Kita masuk ke setup, balance, ya. Setup, balance. Kita masuk ke customer, karena saldo piutang dagang ya, customer. Nah, kita klik di nomor 1, toko Karisma. Cari dulu toko Karismanya ini. Kita klik di toko Karisma, kemudian add sale. Ini add sale di bawah nih. Ini seperti ini, ada toko Karisma, kita enter atau di tab ya. Invoice-nya sekarang. Invoice-nya berarti nomor fakturnya. Toko Karisma itu F1115.
Kemudian date-nya tanggal 15 bulan 11. 22. Kemudian memonya saldo awal piutang dagang. Oke. Klik di total including tax. Total including tax berarti including tax sudah termasuk pajak ya. Jadi total yang sudah termasuk pajak berarti kita mengisikannya yang jumlah berarti 41.625 ya. Nah, tax code-nya ini kita ganti menjadi NT. Jadi kalau saldo awal itu tax code-nya NT. Kenapa tax code-nya NT? Karena di sini kalimatnya total including tax. Artinya jumlah ini sudah termasuk dalam pajak ya, sudah include atau sudah masuk pajaknya, perhitungan pajaknya. Jadi tax code-nya kita ganti menjadi NT ya. Ini kita record. Ini oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke dalam yang kedua, toko barokah. Kita klik di sini di drop down-nya ya. Klik, pilih toko barokah. Nah, ini klik 2 kali atau use ya. Use customer boleh. Nah, ini dilanjutkan seperti yang tadi yang PT Karisma ya. Ini yang sudah Ibu masukkan seluruhnya. Yang terakhir adalah toko mitra ya. Ini toko mitra. Nah, ini Ibu sudah masukkan. Sekarang kalau yang terakhir nih kita record seperti ini, maka kalian tulisannya harus ada congratulation-nya. Apa artinya? Kalau ada tulisan seperti ini, artinya total saldo piutang dagang yang kalian inputkan di sini sudah sama dengan yang ada di neraca saldo, ya. Jadi ini wajib muncul. Kalau tidak muncul gimana? Berarti ada kesalahan penulisan di saldo piutang dagang atau di daftar saldo piutang dagang. Jadi silakan di cross check antara saldo piutang dagang dengan saldo piutang dagang yang ada di neraca ya. Oke. Ini oke. Ini kita tutup. Close. Sudah selesai, kita masuk ke daftar saldo utang. Berarti sama seperti tadi ya. Langkahnya masuk ke setup, kemudian balance, sekarang supplier. Di supplier kita pilih salah satu dulu. Yang pertama ini Mandiri ya. Mandiri, kemudian klik add purchase, kemudian kita enter atau di tab seperti ini. PO-nya berarti nomornya F6234. 6234, tanggalnya tanggal 13. Oke, memonya saldo awal utang dagang. Total including tax-nya berarti jumlah, yang dicari jumlah ya. 38.850. Oke, kalau sudah, ini kodenya seperti tadi sama, berarti ini NT ya. Kenapa NT? Karena di sini tulisannya itu sudah termasuk pajak ya. Kita record. Ini oke. Kita masukkan lagi, ini klik dulu drop down-nya. Kemudian kita pilih Jaya, PT Jaya. Nah, dikerjakan sama seperti tadi ya. Ini Ibu sudah PT Putra, berarti yang ketiga ya. Sama seperti tadi di saldo piutang, ketika kita mengisi di saldo daftar saldo utang, juga yang terakhir, ini yang terakhir PT Putra, maka ketika kita record, nah ini ada tulisan congratulation-nya ya. Jadi ini penjelasannya sama seperti tadi, berarti daftar saldo utang yang kalian masukkan itu sudah sama dengan saldo utangnya ya yang ada di neraca. Jadi jumlahnya itu sudah sama. Ini kita oke, ini di oke, maka ini di close ya. Kalian kalau mau lihat daftar saldonya di mana? Ini card list.
card file, kemudian card list, di all card boleh. Nah, ini ada 1, ini ada 3 ya. Customernya ada 3, customernya ada 4, suppliernya ada 3. Jadi gitu ngeceknya. Ini di close. Oke. Sekarang kita masuk, kalau saldo utang, piutang sudah, kita masuk ke persediaan barang dagangan ya. Kita masuk ke persediaan barang dagang, klik inventory, modul inventory-nya, menunya. Kemudian item list, kalian masuk ke new ya. New. Item number sekarang, berarti yang pertama. T2110K. Item numbernya berarti kodenya ya T2110K. Kita enter atau di tab. Namanya kulkas tipe K100 gitu. Kemudian kalian klik 3 kotak yang ada di bawahnya. Kita klik 3-3-nya ya. 3-3-nya kita klik. Sekarang kita isi I buy this item. Di sini ada cost of sales, berarti cost of sales. Nah, ini cost of goods sold. Kemudian income account for tracking sales, berarti sales ya. Di sini ya tracking sales, berarti sales. Asset account for item inventory. Di sini inventory, maka kita klik di sini cari inventory. Mana inventory-nya? Nah, ini merchandise inventory. Ini use account ya. Kemudian buying detail. Buying detail ya, yang kita isi tax code when bought. Nah, berarti ini PPN. Unitnya berarti kita tulis unit. Selling detail sama ya. Selling detail yang diisi ini PPN, selling unitnya unit. Oke, ini sudah. Ini kita new kembali. New. Item number sekarang, yang kedua ya. Kalian kerjakan sampai item number yang ketiga. Oke, sudah ya. Ini sudah ada 3. Sudah ada 3 jenis sesuai dengan nama barang yang ada di sini. Berikutnya kita close dulu. Sekarang kita masuk ke daftar atau mengisi saldonya ya. Saldo persediaan. Untuk mengisi saldo persediaan, sebenarnya kita bisa menggunakan 2 menu ya. Bisa kita menggunakan count inventory atau adjust inventory. Ya, jadi sebenarnya kalian boleh memilih antara count inventory dengan adjust inventory. Bedanya apa? Kalau kita memilih count inventory, kalian nanti akan memasukkan satu per satu sesuai dengan jenis barangnya. Jadi pertama misalnya kulkas tipe K100. Tuh, kemudian yang kedua, yang ketiga. Berarti ada 3 kali memasukkannya. Kemudian kalau kita menggunakan adjust inventory, maka kita akan memasukkan dengan satu langkah sekaligus. Nah, untuk kelas 3 sekarang, untuk kelas 12 sekarang, Ibu menganjurkan kalian menggunakan adjust inventory. Jadi supaya lebih cepat ya. Adjust inventory, kemudian kita date-nya ya. Date-nya karena di sini 30 November, maka Ibu masukkan ke dalam 1 Desember 2022 ya. Karena ini kan barangnya akan diambil akan digunakan pada transaksi di bulan Desember. Meskipun di sininya per 30 November ya. Kalau di sininya per 30 November, berarti di date-nya tanggal 1 Desember 2022 ya. Sini lihatnya. Kemudian memonya kita masukkan saldo awal persediaan barang dagang. Item number. Kita klik di item number, kemudian di enter. Di enter. Yang pertama kan kulkas tipe 100, berarti yang ini.
kuantitinya 100. Ini lihat dari sini ya. Kuantitinya 100, kemudian unit cost-nya 2 juta. Amount-nya sudah jelas di sini 200 juta ya. Nah, account-nya kalian pilih merchandise inventory. Merchandise inventory. Kemudian yang kedua, K200. Oke, angkanya 100, kuantitinya. Harganya 2.500.000. Ini sudah ada 250 juta. Klik di account, sama seperti tadi. Pilihnya akunnya merchandise inventory. Berikutnya yang ketiga terakhir, yang K300. 110, harganya 3 juta. Kemudian account-nya sama, merchandise inventory. Oke. Kalau sudah, ini kita record ya. Ini di record. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini sudah sampai data akhir untuk data awal perusahaan. Jadi tahap terakhir untuk memasukkan data awal perusahaan ya. Oke, anak-anak, untuk cara memasukkan transaksi akan Ibu lanjutkan di video yang ketiga ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.